Terima kasih kepada penonton setia X Undercover yang selalu mendukung channel ini dan membantu channel ini menjadi lebih baik dalam menayangkan konten yang berkualitas. Terima kasih atas dukungan kalian. Kalau perut ketembak pasti infeksi dong. Jadi peradangan selaput usus. Nggak mungkin di situ itu nggak meradak. Dan kalau meradak kan pasti demam dong. Iya. Bayangin dari situ dokter forensik hanya tanpa ada yang cerita dia bisa tahu semua sampai segitu. Apa kesannya saya? Gila ya. Jago nih dokter. Gila ya, jago banget. Jadi artinya kalau dokter forensik itu pakai logika, Franky. Logika, dan itu kemudian membuat kita tuh bisa jadi seperti orang bilang, buat seorang dokter forensik, jenazah yang kelihatannya sudah busuk, sudah angus, terbakar gitu-gitu, ternyata kalau kita periksa, dia bisa bercerita ke kita. Bagaimana dia bisa cerita? Karena kita punya knowledge yang bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam jasad yang tersisa itu gitu. Nah, saya senang banget gitu. Saya bilang, gila ya kalau sampai saya tuh bisa kayak begitu gitu. Nah, waktu kemudian saya coba hubung-hubungkan dengan apa yang saya baca dari cerita Sherlock Holmes, disitulah saya baru ngerti ternyata kalau kita punya pengetahuannya, kita bisa bercerita banyak. Makanya kembali saya mengingatkan kembali, waktu itu saya pernah dengar cerita ada seorang datang bertamu ke tempat Sherlock Holmes, cowok. Begitu baru masuk, itu orang pertama, dia nggak pernah kenal orang itu, cowok. Bapak tentara ya, dari satuan Zeni ya. Bapak nggak pernah perang. Bapak dari satuan Zeni. Bapak angkatan laut. Bapak peniup trompet. Dan Bapak itu masih aktif sampai saat ini. Dan Bapak tadi habis pergi lewat jalan di sebelah sana, yang melewati lapangan sebelah sana. Kan kaget ya. Bagaimana kamu bisa tahu? Dari cara jalan kamu saya tahu tuh kamu tentara. Dari sepatu kamu saya tahu kamu dari angkatan. Dari gesper kamu saya tahu dari angkatan laut. Dari lihat tangan kamu nggak ada kapalannya saya tahu kamu nggak pernah perang. Terus dari dada kamu yang ngembang saya tahu kamu peniup trompet. Terus dari sisa-sisa tanah yang merah yang ada di sepatu kamu saya tahu kamu habis lewat sebelah sana. Karena daerah lain tuh tanahnya hitam semua. Kayak gitu. Itu adalah ilmu yang kita harus pelajari di forensik. Jadi seorang forensik itu harus punya pikiran jauh dan pengetahuan yang luas. Jadi orang mesti hati-hati dong sama dokter forensik ya. Iya. Kita udah mati aja masih bisa ditanya. Nah, jadi selama saya masuk di forensik, saya tuh ada berapa kali ketemu kasus-kasus, Franky ya, yang sampai sekarang tuh saya amazing. Tapi dan menimbulkan satu kepuasan. Kepuasannya begini, kalau jadi seorang dokter, kepuasannya adalah manakala seorang sakit, kita obati, sembuh. Kalaupun sampai dia cacat, tapi cacat dengan gejala sisa yang seminim mungkin. Tapi seorang dokter forensik, kepuasan terbesar ada pada saat dia sampai tuntas mengetahui ini diagnosisnya, dan orang yang bersalah dihukum, atau orang yang tidak bersalah tidak dihukum. Di situ kepuasannya. Dan kadang-kadang ceritanya dokter forensik tuh kesimpulannya sama sekali terbalik-balik, nggak sesuai dengan harapan orang. Pernah dok, ada orang yang tidak bersalah, terus kemudian dengan pengetahuan dokter akhirnya mendapatkan hukuman yang lebih ringan ataupun mungkin tidak dihukum. Ya, kalau yang saya banyak kali menangani kasus yang kemudian orang jadi tidak dihukum. Jadi ceritanya begini, ini ada satu kasus menarik itu pada waktu itu saya baru aja awal jadi dokter forensik. Jakarta itu kan banyak kampus ya, dan banyak mahasiswa yang berasal dari luar kota. Mereka ngekos. Di dalam satu tempat kosan itu biasanya tuh ada satu pembantu yang biasanya dikasih tugas lah sama mahasiswa yang kos di situ tuh tugas nyuci. Ya. Jadi mereka nyuci, jadi urunan tuh nyuci sama dia gitu loh. Nah, sekali waktu si wanita muda ini masih nona. Ya, namain aja lah si Inem. Bukan Inem sesungguhnya, ini cuma gampang nyebutnya aja. Ya, ada filmnya dok. Ada filmnya.
Nah, si Inem ini masih muda, nona 15 tahun. Kali waktu tiap pagi dia muntah-muntah. Hamil kali dok ya. Nah, itu dia. Itu semua orang masih ngomong gitu. Hamil kali. Muntah-muntah. Makin lama makin sering muntah-muntah. Iya. Frankie. Nah, terus semua orang kan saling curiga nih mahasiswa apa namanya. Lo kerjaan si Inem ya katanya. Enggak lah, mana gua, lo kali katanya gitu lah. Saling nuduh-menuduh kan. Sekali waktu, pagi-pagi, si Inem meninggal dengan muka biru. Muka biru, kukunya biru. Kekurangan oksigen. Iya. Terus pasti ya harus ada tersangka kan? Ya karena Iya, nggak normal. Iya kan? Anak muda, muntah-muntah, dan semua orang pikir, oh dia ini hamil. Hamil. Terus, polisi melakukan penyelidikan, jenazahnya dikirim ke RSCM, mahasiswanya ditangkap, satu mahasiswa ditangkap, yang dicurigai. Yang paling dekat lah masih Inem, di penjara. Dan kamu tahu, kalau namanya di penjara, orang yang dengan dugaan melakukan delik susila, itu berat. lebih digebukin Iya. daripada orang yang perampok. Coba kalau kamu masuk, kenapa? Habis bunuh orang, semuanya nyingkir. Sama siang bang, gitu kan. Nggak berani nyentuh dia. Ya walaupun badannya cukur kering. Tapi kalau misalnya memperkosa orang, pelecehan seksual, wah habis lah itu. Si mahasiswa gitu. Kita lakukan otopsi. Begitu diotopsi, apa yang ketemu, Frankie? Semua diperiksa tidak ada apa-apa. Otopsinya lengkap ya. Lengkap semua di otak, kekurangan oksigen. Di paru nggak ada apa-apa. Di jantung nggak ada apa-apa. Di perut nggak ada apa-apa. Waktu periksa lambung. Di lambung itu ada yang namanya kista. Jadi pada pemeriksaan, waktu di lambung dibuka, kita kaget. Ada kista. Kista tahu nggak? Kista itu adalah tumor yang punya tangkai, isinya air. Di lambung tuh ya? Nah, jadi seperti balon, ada tangkainya, isinya air. Di lambung gede sekali itu tumornya. Dan karena dia isinya air dan perutnya seperti balon gitu kan, dia bisa geser kemana-mana. Oh dia tidur, dia neken ke atas. Dia bisa kemana-mana. Dan pada waktu itu, tumornya itu dia masuk ke kerongkongan, menyumbat di mulut di bagian atas ini. Jadi menyumbat jalan napas. Di sini kan ada pertigaan nih. Iya. Perempatan nih. Ke depan tenggorokan buat napas, ke belakang buat makan kan. Dari lambung dia nutup ke bawah, ke depan. Jadi nggak bisa napas orang itu. Jadilah dia biru. Jadi matinya karena tersedak atau tertutup jalan napasnya, nggak bisa napas oleh tumor yang ada di dalam lambung. Tumor bertangkai yang ada di lambung. Berarti kasusnya mati wajar. Itulah yang menerangkan kenapa setiap pagi dia muntah-muntah. Karena si tumor itu udah ke atas. Isi lambungnya pun ketekan ke atas. Itu yang bikin mual. Jadi muntah-muntah bukan karena hamil. Waktu diperiksa itu rahimnya tidak ada kehamilan. Jadi matinya wajar. Dan kita tahu bahwa si tersangka itu sedang dikerjain di sana. Sebelum bikin visum, kita udah telepon polisi. Pak, itu mati wajar Pak, lepas Pak. Dilepaslah si mahasiswa. Rehabilitasi. Nah, kebayang nggak? Kalau tidak diotopsi, apa yang terjadi? Iya, rusak hidup satu orang anak. Habis deh masa depannya. Habis masa depannya. Nah, disitulah kemudian menimbulkan kepuasan. Wah, kebayang nggak ya Frankie? Kalau itu tidak diotopsi, semua orang mencurigai si anak itu, si mahasiswa tadi. Si mahasiswa itu bisa rusak hidupnya, bisa nggak bisa jadi nggak menyelesaikan kuliah, jadi sarjana ya, dicap sebagai pembunuh dan lain-lain. Kebayang nggak kalau semuanya kalau kita pakai circumstantial evidence pada saat itu? Iya. Oh, saya pernah lihat memang kamu suka colek-colek pantat si Inem. Ya kan? Kamu suka godain, kamu suka begini, dia mual-mual, muntah-muntah. Ya itu kan pasti hamil kan? Gitu. Ya kecurigaan paling besar kan umumnya kan gitu ya dok ya, perempuan, muda. Terus udah gitu, nggak ada yang lain. Terakhir kali kan kamu yang sama dia gitu loh. Kan itu sirkumstansial, betul nggak? Betul. Salah nggak? Salah.
Ya, itu Tapi kita yakin, bukan yakin pada kali itu kita hakul yakin dia tidak salah. Maka dilepas pada saat itu. Langsung penyidikan stop, dia lepas. tahun berapa Lepas. tuh, Dok? Tahun Masih 90-an. tahun 90-an ya. Tapi artinya tuh bisa nangis-nangis senang tuh ya mahasiswanya tuh ya. Ya itu maksudnya saya. Nah, hal seperti itulah yang membuat yang namanya otopsi itu menjadi mutlak. Gak mungkin nggak ada otopsi. Tanpa otopsi kita nggak bisa menduga. Iya, kebayang sih, Dok. Setahu saya memang itu kalau kasusnya kejahatan seksual seperti itu masuk ke dalam habis. Udah pernah pengalaman? Bukan. Bukan. Saya mendengar dari banyak orang yang saya ketemu. Iya, walaupun badannya gede ya. Badan gede juga Habis di situ. Ya kita semua tahu. Tapi, nah di situ. Jadi kita juga punya koneksi yang baik dengan polisi. Kadang-kadang kita langsung telepon. Nah, jadi itu hal yang menarik. Nah, ada itu orang kecil ya, maksudnya saya bukan pembesar lah, bukan orang itu, tapi kasus itu aja menimbulkan rasa puas yang luar biasa sama kita karena kita menyelamatkan satu nyawa. Ya. Yang udah meninggal kan sudah meninggal, tapi namanya jadi bersih kan? Ya, masa depan seseorang loh. Ya. Nah, saya punya cerita yang lain lagi ya, Frankie, yang membuat saya luar biasa nih. Karena kenapa? Itu menghindari pertempuran dari dua kampung. Mau berantem itu kampung. Nah, saya tuh tinggalnya di Tanah Tinggi, Frankie. Daerah preman. Sampai sekarang, Dok. Enggak, sekarang lebih aman. Oh, sekarang lebih aman. Lebih aman karena preman besarnya kan ada di sini. Enggak. Dulu sih waktu saya kecil tuh di situ gawat banget. Iya. Pergi ke warung sebelah, orang jual nasi uduk. Dia nyuntik di depan saya. Kayak gitu-gitulah. Tapi polisi juga takut masuk ke daerah situ. Nah, jadi begini ceritanya. Kan itu waktu itu Jakarta kan masih tahun 90-an ya. Masih ada kumuh-kumuh gitulah. Nah, jadi masih ada lah yang namanya anak kecil anak-anak mandi air hujan. Itu kan biasa kan begitu-begitu. Main-main di jalan, main di situ, main ciplek lah, apalah segala macam gitu ya di jalan. Ya, kita tahu lah. Nah, sekali waktu nih ceritanya ada dua anak dari dua kampung. Kampung sebelah sana sama kampung sebelah sini. Biasa deh namanya anak-anak segala hal bisa jadi pertengkaran kan. Yeah. Dia bertengkar, anaknya nangis dua-duanya mewek. Perempuan nih. Dua-duanya mewek. Ngadu ke ibu. Ibunya di rumah. Waduh, ibunya panas dua-dua. Biasa kan, itu kan ceritaan kampung tuh. Ibunya kemudian datang, yang satu nyamperin ibu yang satu. Berantem jenggut-jenggutan. Dipisahin lah sama tetangga. Udah sebenarnya itu hal biasa, setiap hari itu ada kayak gituan. Tapi yang luar biasa kejadian setelah itu. Kejadian dia jenggut-jenggutan tuh jam 3 siang sore. Jam 5 sore satu ibu tiba-tiba perutnya mules. Kemudian dia pucat. Kolaps. Meninggal, Frankie. Salah satu di antara dua tadi. Kira-kira kalau di kampung yang modelnya kayak begitu, kalau itu yang terjadi yang akan jadi lanjutannya apa, Frankie? Iya, nggak terima. Bukan nggak terima, perang kampung. Iya. Yang satu ini pasti nyerbu ke kampung sebelah. Dan kalau udah gitu, yang namanya parang itu dibawa-bawa, batu dibawa-bawa segala macam. Tapi untungnya ada orang yang melaporkan ke Babinsa, laporin ke polisi, kemudian dijagain, dicegah pertempuran antar kampung. Ibunya diotopsi. Saya ingat banget, Frankie, ibunya tuh masih muda. Kita otopsi, yang kita lihat pertama kali semuanya pucat sekali, seperti orang tanpa darah, pucat sekali. Diperiksa kepalanya nggak ada apa-apa, Frankie, nggak ada apa-apa, nggak ada bau, nggak ada apa. Waktu itu dicurigai ibu ini dipukul perutnya. Waktu itu, ya. Mereka nggak ada apa-apa. Di paru-paru nggak ada apa-apa. Kalau dipukul perut ada tanda itu dong? Ada dong. Kalau dipukul itu daerah pikul ada biru, ada perdarahan. Kelihatan jadi bagian luarnya berdarah, terus di dalamnya berdarah. Dan dokter periksa nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Yang ada apa tuh, Pak? Dekat panggul, dekat bawah tuh, perut bawah. Darah 2 liter, Frankie. Darah 2 liter? Ya.
Darah di situ, tergenang darah 2 liter. Kok bisa ngumpul di situ, Dok? Terus kan kita cari nih, Heeh. darah dengan bekuan darah. Ya. Kita cari-cari, kita ketemu bayi, panjangnya 4 cm. Bayi. Begitu dicari bayinya dari mana? Masih ada ari-ari. Bayinya nempel di saluran telur. Jadi ini kan rahim perempuan nih, rahim kecil lah, separuh tangan saya inilah. Gede lah, segedenya gede gitu Itu ya. bayi umur berapa, Dok? Itu bayinya itu kira-kira 2 minggu. 2 minggu. 4 minggu lah, 2-4 minggu gitu lah. Itu kecil. Iya. Jadi gini, bayi itu mestinya kalau setelah terjadi pembuahan, dia akan berada di dalam rahim. Ya. Tapi ini rahim ini kan punya 2 saluran. Saluran kanan, saluran kiri, saluran telur namanya. Ya. Dia nyambung ke telur. Telur ini keluarin telur, untuk dari telurnya jalan masuk ke rahim. Nah, nanti dia tumbuhnya di rahim. Si anak ini rupanya tumbuhnya di saluran itu. Belum sampai iya. dia bersal. Nah, kebayang saluran itu gedenya itu kira-kira segede cotton bud. Cotton bud tuh tiangnya itu ya, batangnya itu segede gitu. Kalau di situ ada bayi segede gitu, pecah nggak kira-kira? Iya. Pecah lah. Jadi itu adalah kehamilan ektopik terganggu, di kedokteran namanya. Artinya bayi nempel di tempat yang salah, yang nggak semestinya. Dia pecah. Dia bisa pecah kapanpun, bisa waktu 2 minggu, 4 minggu, kapan waktunya aja. Karena istilahnya saluran kecil ada benda di sini yang makin lama makin bengkak gitu loh. Iya. Dan ini 2 minggu, Dok ya. Biasanya kan kalau 2 minggu masih belum sadar ya dia hamil, Dok ya. Iya, belum sadar hamil. Jadi artinya dia hamil, tidak sadar nempelnya di situ. Dia berantem, dia pecah. Ini bisa pecah kapanpun. Jadi artinya dari kita periksa tidak ada kekerasan sama sekali. Jadi itu adalah kehamilan ektopik terganggu. Hamil, perdarahan itu terjadi. Nah, pada perempuan itu sering terjadi. Nah, kalau itu terjadi, masa kita nyalain orang? Nah, ibu yang satu tuh udah ditahan sama polisi. Karena dianggap mengakibatkan kematian orang lain. Dia diduga ya dipukul apa semua, saksinya banyak, Frankie. Coba bayangin kalau kita pakai circumstantial evidence. Iya. Ibu ini normal, sini normal. Terus dia berantem jenggot-jenggotan. Mungkin ada orang yang lihat, mungkin perutnya ke tepok lah atau ke tojok, mati. Terus dia hukum penjara, membunuh orang 15 tahun, 20 tahun. Kalau nggak diotopsi kan? Iya. Kalau diotopsi, lepas nggak? Lepas lah, langsung kita telepon, kita udah tahu kan si ibunya kesian kan. Dan ini kampung ini udah bawa parang semua, cuma dijagain polisi aja. Bapak ibu sekalian, ini kehamilan di luar kandungan. Nah, kehamilan di luar kandungan. Nah, stop. Kebayang nggak? Iya. Ya, jadi makanya di sini perlu hati-hati, Dok ya, kalau misalkan memang belum pasti sebabnya, harus diperiksa dulu ya, Dok ya. Oh iya. Nah, itu menjadi kepuasan seorang dokter Jaya ya untuk otopsi yang kayak gitu. Nah, kasus-kasus yang artinya jangan sampai timbul korban lain yang nggak perlu kan ya. Iya. Yang jelas sebenarnya tugas hukum apa sih? Tugas hukum adalah menghukum orang yang bersalah dengan seadil-adilnya dan melepaskan orang yang tidak bersalah. Itu tugasnya. Banyak, Dok ya yang dokter selamatin berarti, Dok ya, dari kasus-kasus yang seperti ini ya. Iya, Pak. Ini cuma ini baru 2 nih. Contohnya itu banyak sekali, Frankie. Nah, makanya buat saya sendiri ya, sampai sekarang pun saya akan ngomong sama. Saya sih nggak peduli orang setuju nggak setuju. Di seluruh dunia orang selalu bilang, tanpa otopsi maka tidak ada sebab mati. Kalau tidak ada sebab mati, tidak ada orang yang bisa dipersalahkan. Ngomong, pikirannya jangan melompat. Ada, saya habis berantem sama Frankie, tiba-tiba Frankie mati, meninggal. Masa saya jadi pembunuhnya hanya karena kita terakhir kali ketemu? Iya dong. Betul. Ya itu dia. Nah, bagaimana untuk tahu koneksi itu? Ya diotopsi. Dengan diotopsi baru ketahuan kebenarannya, baru bisa dihukum. Kalau memang betul matinya karena kekerasan, ya siapa yang bikin kekerasan? Jadi bukan gitu. hanya sekedar kita orang terakhir, tapi harus ada sebab jelas ya, Dok ya. Iya. Sebab jelasnya ini kalau orang meninggal itu memang harus nggak wajar ya, Dok ya. Iya. Otopsi. Ya.
Kalau yang terbaliknya, Dok, kasus yang terbaliknya, Yang terbaliknya pernah ketemu nggak? ada kasus ini eh, kasus jadi kalau tadi kan orang yang nggak bersalah lepas. Ya. Ah, Kalau ini yang bersalah dihukum. mm-mm. Itu sih barangkali salah satu Untuk pas memperkuat kesalahan orang kan? iya itu salah satu kasus ya adalah kasus yang ini orang ya yang jadi begini ini kejadiannya tuh di daerah Kalimantan, Franky. Hmm. Itu kasusnya itu nyaris X-file sebenarnya. Nggak ada satupun yang bisa di ini yang bisa menjelaskan karena tersangkanya pun nggak ada. Jadi di daerah Kalimantan tuh ada seorang anak kecil, anaknya tuh baru 8 tahun. 8 tahun dia ngeluh mual, tiap pagi mual, anak masih SD, mual. Nah, karena di kampung itu nggak ada dokter, dibawalah ke bidan. Kan di kampung-kampung sih, nah pinggiran juga masih ada kan orang yang berobat ke bidan, ya kan? Dibawa ke bidan periksa, ini sakit mah kali katanya. Begitu diperiksa, sakit mah. Ternyata apa? Ini hamil bu katanya. Kaget nggak ibunya? Anak SD. Berapa, Dok? 8 tahun. 8 tahun mungkin udah menstruasi, Dok, ya? udah mens. Oh. Orangnya kurus, anaknya kurus. Hamil bu. Oh, ibunya mana ada yang percaya? Yeah. Hamil? Nggak mungkin lah hamil anak saya gitu. Nggak, saya nggak percaya katanya. Benar bu. 8 tahun soalnya kan, Dok, masih kecil banget. Akhirnya dibawa ke kota diperiksa USG itu memang betul ada janin di dalam. Anaknya itu ditanya, kamu kan kenapa? Kok kamu bisa begitu? Jadi ceritanya anak itu sekolahnya siang. Bapaknya sama ibunya kerja di sawah atau di apalah, nggak tahu dia kerja. Nah, setiap pagi itu ada tetangga laki-laki umur 20-an suka nyatronin, ajak main, mula-mula sih ajak main, lama-lama disetubuhi sama dia. Sembari dia diancam, kamu jangan kasih tahu ya saya gini, kalau saya kasih tahu saya bunuh kamu, saya bunuh mama kamu, saya bunuh papa kamu. Anak itu takut lah, ini hamil. Udah gitu udah. Nah kemudian setelah tahu begitu, langsung lapor polisi kan? Ya. Tidak ada bukti lain, ditangkaplah si cowok itu, tangkap. Nah kan kalau untuk menghukum orang kan harus ada 2 alat bukti minimal. Betul. Saksi tidak ada. Ahli ya cuma bilang dia hamil. Ya paling itu ahlinya kan bidan atau dokter kan hamil. Udah. Anak itu pengakuan bahwa dia disetubui sama itu nggak bisa dipakai di dalam hukum. Anak di bawah umur kan nggak bisa dijadikan saksi. Saksi mata tidak ada. Bukti-bukti petunjuk apa-apa semua nggak ada. Mau dicari apa? Sperma segala macam udah nggak ada. Si tersangka ini digebukin sama polisi. Kagak ngaku. Tahan dia ya. Ya udah bingung kan. Kebetulan ada satu orang murid saya, dokter spesialis forensik yang ada di daerah situ. Dia bilang, Pak, hubungi dokter Jaya di Jakarta. Hubungin sama saya. Saya bilang begini, Pak, kalau kasus seperti ini sih bisa Pak, tapi saya cuma bisa pakai tangan Bapak. Gimana caranya? Bayi ini sama anak ini saya periksa di sini, tersangkanya diperiksa sama teman saya di sana. Jadi sama teman saya suruh teman saya yang di dokter forensik sana suruh ngambil darahnya, sampel. Saya wanti-wanti, darahnya harus diambil dari dia oleh dokter itu sendiri, disegel, dikasih polisi dan polisi langsung ngasih ke saya. Nggak boleh ada perantara. Supaya apa? Chain of custody itu perjalanan itu jelas. Jadi nggak dimanipulasi di jalan kan? Iya. Ya kalau dimanipulasi diganti sama darah lain, cilaka kan jadi orang lain kan. Ya kan? Sampai di sini saya pergi ke Departemen Kebidanan dan Kandungan. Bagian feto maternal. Di situ ada bagian feto maternal, bagian yang biasanya untuk ini bayi-bayi yang masih belum lahir itu. Saya bilang, saya ambil sampel ibunya,
Ya. Untuk anaknya saya bilang saya minta cairan ketuban dari anak itu. Cairan ketuban kan ada di dalam rahim. Iya. Saya nggak mungkin ambil karena itu bahaya kan. Saya juga nggak ngerti, itu bukan ilmu saya. Jadi dengan USG tapi saya ikut menghadiri pengambilan itu supaya saya juga dapat sendiri. Saya yakin bahwa itu dari itu. Iya. Dengan bantuan USG ditusuk dari perut luar, tusuk, diambil cairannya, diperiksa. Ternyata janin di dalam adalah anak dari si tersangka. Satu bukti kuat. Kalau janinnya itu adalah anak dari si laki-laki tadi, dia adalah pelaku persetubuhan terhadap anak. Satu bukti kan? Nggak bisa kabur ya. Habis itu sama polisi digebukin lagi. Ngaku. Keterangan terdakwa, 2 alat bukti. Masuk Franky. Iya. Tapi ya payah tuh orang. Anak umur 8 tahun. Istilahnya kan harusnya masih harus sekolah ya. Enggak, tapi kita nggak tahu ya. Tapi ada beberapa orang yang memang punya hobi sama anak kecil, namanya pedofil. Nah, kalau pedofil di Indonesia sudah ada perpunya, Franky, yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi yang mengatakan kalau orang melakukan kejahatan seksual pada anak kecil, selain hukuman yang lain-lain, dia bisa dikastrasi. Berberat ya. Dikebiri. Tahu nggak dikebirinya diapain? Katanya dikasih hormon ya, Dok? Dikasih hormon, jadi nggak bisa bangun. Jadi senjatanya dibikin loyo. Dan itu bisa pengaruh ke kehidupannya dia juga katanya, Dok. Tapi kastrasi itu pro dan kontra. Ada yang pakai chemical, dikasih hormon, jadi dia secara hormonal, tapi hormonal itu masih bisa balik. Suara daya tahannya 6 bulan. Setelah 6 bulan kalau nggak disuntik lagi dia bisa bangun lagi. Ada satu lagi dikastrasi benar-benar dioperasi, bijinya dibuang dua-duanya, itu seumur hidup dia nggak bisa bangun. Kayak Kasim Cina sana ya? Iya. Kasim Cina bukan hanya dibuang bijinya tadi, Dok, ya, dipotong habis ya. Makanya dia bukan hanya nggak bisa menghamili, tapi nggak bisa bersetubuhi orang tuh. Iya. Nah itu dia, Franky, kepuasan kita di situ. Karena saya tuh dari dulu ya diajarkan dari sejak awal masuk forensik, kalau kamu ragu-ragu, kamu nggak boleh bilang positif, kamu bilangnya negatif. Jadi prinsip kita yakin baru kita ngomong. Maka seorang dokter forensik kalau bilang, kok ngomongnya yakin banget? Iya, karena itu kita diajarkan, kalau yakin baru kita ngomong. Kalau nggak yakin kita nggak akan ngomong. Nggak ngomong ya? Itu ada istilahnya, dubio pro reo. Kalau kita ragu, kita harus membebaskan. Jadi kalau dokter Jaya ngomong, ini huruf A, ya memang huruf A, bukan huruf A minus ya, gitu ya. Nah, kalau A saya sendiri ragu, saya bilang itu bukan A. Harus kita bilang sesuatu yang meringankan terdakwa. Karena kita itu dosa, menjolimi orang itu lebih besar daripada kita nggak memenjarakan orang gitu. Oke, jadi ini yang menjadi kepuasan seorang dokter forensik. Sama nggak, Dok, semua dokter forensik kepuasannya seperti tadi? Kalau saya yakin semua dokter forensik sama. Cuman masalahnya ada dokter forensik yang berani berucap. Ada yang tidak berani berucap. Yang tidak berani berucap paling dia bikin visum kasih ke polisi, udah dia nggak mau ngomong sama wartawan, nggak mau ngomong sama siapapun, dia nggak ngomong, diam gitu loh. Ya cuman bedanya di situ. Ada yang berani, ada yang nggak berani. Tapi keberanian itu kan juga ada mengandung resiko ya, Dok ya? Oh sangat. Karena dalam setiap pernyataan seorang dokter forensik yang adalah kebenaran, pasti ada orang yang nggak suka. Pernah, Dok, diancam-ancam? Oh, bukan pernah, sering banget. Sering banget dari bukan pihak yang dan sering banget ini ya. Dari pihak yang merasa dirugikan pasti dia akan ngamuk. Tapi selama kita gini kan, keyakinan seorang dokter itu dari mana sih? Dari pengetahuannya dia dan pengalamannya dia. Itulah yang membentuk kepercayaan. Kalau dia percaya gitu, seorang dokter forensik itu dia tidak peduli orang mau suka atau nggak suka dengan pernyataannya dia. Karena di mana-mana namanya kebenaran kan kadang-kadang pahit. Tapi kan memang begitu, Dok. Kalau dalam satu kasus memang ada satu yang diuntungkan, satu yang dirugikan. Tapi balik lagi kepada kebenaran ya, Dok ya. Kebenaran, bukan kebetulan, Dok ya. Iya. Betul, benar, betul. Nanti ada
episode khusus tuh pembahasan benaran itu. Kira-kira apa ya kelanjutan dan topik apa lagi yang akan dibahas oleh Dr. Jaya dan Pak Franky? Stay tune di X Undercover karena akan ada video menarik setiap hari Rabu dan Sabtu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.